Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti perkembangan media sosial New Harum Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farah di acara Harum Channel tentang Hajj Corner, di mana kali ini webinar nasional yang dilaksanakan oleh AMHI yang berjudul tentang peranan AMHI menghidupkan ekonomi makro dalam situasi pandemi COVID-19. Dan AMHI itu kepanjangan dari Angkatan Muda Haji Indonesia. Selamat menyaksikan. Ketua DW Angkatan Muda Haji Indonesia, saya harus perpanjang AMHI-nya. Tapi juga tentu tak kalah luar biasa, kami sangat bangga ya, berterima kasih dan beruntung DW AMHI ini dipimpin oleh Pak Kiai Haji Maskur Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala al-umrah lal-umrah faradul lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tentu pengurus wilayah IPI se-Indonesia yang bergabung dalam Zoom ini ada dari Medan, ada dari beberapa wilayah kota se-Indonesia. Terima kasih semuanya dari kabupaten kota yang hadir. Saya ingin sampaikan lebih awal kepada kita yang hadir bahwa AMHI ini adalah anak dari IPI. Makanya lahirnya itu jauh sekali perbedaannya. Kalau IPI, kalau saya tidak salah data ini, kalau salah yang dari betulkan, berdiri 22 Maret 1990. Mungkin salah ini, mudah-mudahan tidak salah. Sementara AMHI berdiri 1 Maret 2012. Nah ini berapa tahun? 19 tahun baru berdiri. Jauh sekali. Saya dalam kapasitas sebagai ketua wilayah, pada prinsipnya hanya merestui seluruh program yang dicanangkan oleh pengurus wilayah AMHI Sulawesi Selatan. Sesungguhnya dimaksudkan adalah untuk merumuskan berbagai program cerdas AMHI. Program yang dapat dipasarkan di tengah-tengah umat. Program-program yang insya Allah akan dibutuhkan oleh umat. Hadirin yang berbahagia, yang kita maksudkan program-program yang akan dirumuskan oleh AMHI adalah program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan anggota AMHI itu sendiri. Anggota AMHI adalah terdiri dari kalangan haji muda, haji milenial. AMHI akan berhadapan dengan segmen keanggotaannya yang
terdiri dari haji milenial. AMHI akan berikhtiar untuk menciptakan anggotanya adalah anggota yang dapat mempertahankan kemabruran haji. Dan program ini harus terukur, sistematis, sehingga haji mabrur sepanjang hayat itu dapat dirawat sedemikian rupa. Kalau ini kita tidak lakukan, maka posisi haji mabrur akan berubah menjadi haji mardud. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar orientasi cikal bakal pengurus AMHI Kabupaten Kota Sulsel dan rapat kerja AMHI wilayah Sulawesi Selatan saya menyatakan dibuka secara resmi. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua IPHI Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Abu Bakar. Yang saya hormati Ketua AMHI, Ketua Panitia Pak Rusdi Umar, para Ketua Pengurus Daerah IPHI Sulawesi Selatan dari Kabupaten Kota, para undangan, para narasumber yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya lah kita pada hari ini dapat bersilaturahmi, hadir dalam acara yang digagas oleh AMHI dan juga dirangkaikan dengan Rakerwil terkait dengan persiapan muktamar. Bapak Ibu sekalian, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pengurus AMHI Sulawesi Selatan sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi umat. Secara nasional, PPIPHI memiliki 5 program pokok. Yang pertama adalah kebangkitan ekonomi umat, yang kedua adalah kesehatan, program membangun jaringan rumah sakit dan klinik meningitis untuk keperluan calon jamaah haji dan keperluan para jamaah umroh. Yang ketiga, bidang pendidikan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat yang terdampak oleh stunting akibat kemiskinan. Yang kelima adalah program dakwah. Bagaimana kita ketahui IPHI sebagai alumni haji yang memiliki moto haji mabrur sepanjang hayat, tidak melepaskan tanggung jawabnya setelah kembali dari haji, itu hanya terjebak dalam rutinitas kegiatan keagamaan. Karena IPHI selalu memiliki moto bukan saja ketauhidan religi yang harus ditingkatkan, namun juga ketauhidan sosial. Itu juga harus diutamakan. Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh AMHI pada pagi hari ini membuat forum sarasihan kewirausahaan ini merupakan langkah yang strategik dan seirama dengan apa yang telah dilakukan oleh pengurus pusat dalam pengembangan ekonomi umat, khususnya pada bidang pangan dan juga bidang kesehatan, agar IPHI ke depan benar-benar bisa berperan aktif menjadi organisasi yang mandiri, tidak mengadakan tangan, meminta untuk hidup dari belas kasih pemerintah ataupun juga
dari donor-donor. Oleh karenanya, IP harus memiliki basis ekonomi dan bisnis agar dia bisa mandiri. Nah, kita sudah melakukan produksi beras, produksi air, produksi garam yang kita kembangkan masih sebatas internal. Namun kita juga memiliki program yang sudah berjalan sudah hampir 1 tahun, yaitu Haji Bayar atau istilahnya Haji Pay, yang bisa memenuhi kebutuhan para alumni haji, para pengurus IPHI, dan juga para anggota IPHI untuk melakukan transaksi token listrik, pulsa, kemudian juga keperluan pembayaran asuransi, dan juga pembayaran PDAM, itu bisa melalui Haji Bayar. Kita juga sedang meningkatkan sinergi dengan beberapa pihak untuk agar Haji Bayar yang iklannya ada di Haji News itu untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan tiket pesawat, kemudian juga perjalanan umroh yang akan kita sinergikan dengan berbagai pihak. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang digagas oleh AMHI pada hari ini merupakan hal yang menarik, namun agar tidak masuk ke ruang gelap yang begitu luas, saya menyarankan agar AMHI Sulawesi Selatan studi banding ke AMHI di Kota Batu Malang. Karena AMHI Kota Batu Malang itu sudah jauh melangkah dengan berbagai program bisnis yang sudah sangat maju. Mereka memiliki pertokoan, perkantoran, rumah sakit. Mereka juga sudah memproduksi air, memproduksi beras, memproduksi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan para anggota haji terkait dengan pakaian umroh, keperluan umroh, kemudian juga untuk keperluan haji, dan juga keperluan seragam para pengurus IP di Jawa Timur, bahkan di Kalimantan, juga di Indonesia Timur itu banyak dipasok oleh teman-teman yang menggarap bisnis di AMHI Kota Batu Malang. Jadi saya kira tidak ada kata terlambat untuk IPHI Sulawesi Selatan yang memiliki AMHI untuk istilah saya itu belajar mengikuti apa yang sudah sukses dirintis, dijalankan, dan dilakukan oleh AMHI di Kota Batu Malang. Omset mereka sudah miliaran, dan itu sudah berlangsung hampir 5 tahun lebih AMHI-nya. Jadi sangat hidup, sangat besar kiprah bisnisnya, dan sudah diakui oleh masyarakat. Bahkan banyak wilayah, banyak AMHI dari beberapa daerah itu belajar studi banding ke AMHI di Kota Batu Malang. Nah, saya menyarankan AMHI Sulawesi Selatan dan juga AMHI dari daerah lain yang saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada pembukaan webinar kewirausahaan oleh AMHI Sulawesi Selatan. Dan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada bisnis yang bisa sukses tanpa langkah yang konkret untuk benar-benar melakukan bisnis. Karena bisnis tidak bisa diselesaikan di forum seminar. Bisnis harus ada implementasi secara konkret, terjun ke lapangan, menggarap potensi produksi, dan juga menggarap potensi pasar. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, nama saya Azhar Biasali di Kadin. Kami dipercayakan sebagai ketua kontak Departemen Food and Travel, karena memang alhamdulillah saya sendiri tadi adalah pengelola umroh dan haji, juga posisi kami sekarang sebagai wakil ketua umum di Ampuri, ketua Asosiasi Sobat, dan di Bendahara Makassar. Nah, Kadin berdiri pada tahun 1998, tepatnya tanggal 24 September, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 28 Januari 2000 tentang perdagangan dan industri. Kadin saat ini fokus menjadi bagian dari pemulihan ekonomi bersama pemerintah yang tengah berjuang melawan pandemi. Jadi pemerintah adalah kami adalah stakeholder. Sisi kami sedaya dan pemerintah, kami diberikan wewenang untuk membina dan berurusan dengan para pengusaha dalam hal koordinasi pemerintah untuk di bidang bisnis. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, maka Kadin Dunia Usaha Nasional diarahkan meningkatkan iklim dan perhubungan yang bersama instansi negara, operasi dan swasta. Kadin merupakan wadah pembinaan
untuk meningkatkan kemampuan profesi usaha. Jadi memang Kadin adalah inti dari seluruh asosiasi usaha yang ada. Salah satunya di dalamnya ada Kadin juga yang saya didampingi, yang kedua adalah anggota luar biasa. Saat ini Kadin memiliki anggota 442, anggota 9 ALB anggota luar biasa. Di antaranya adalah yang saya didampingi, jadi saya terlibat. Kita berharap tahun ini pun nanti kita menjadi mitra dari Kadin juga. Insya Allah sudah saya set ke Dr. Lutfi, sehingga Kadin bisa berjaringan bersama-sama dengan AMHI. Tentu saja, dan kita bicara Kadin, kita bicara bisnis, ekonomi dan bisnis. Karena bagaimanapun tanpa ekonomi dan bisnis, kita agak berat. Nah, selain itu Kadin juga merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara usaha Indonesia dan pemerintah. Itu sudah sampaikan di dalamnya, yaitu masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. Nah, nanti Kadin dengan Bapak Ibu terus kita tinggal pilih mau bergerak di mana, termasuk UKM pun demikian. Kami juga memberikan pembinaan kepada UKM kita apalagi masa ini. Nah, fokus penting Kadin, karena ini kita bicara di masa pandemi COVID, ada dua hal yang tolong dianukan. Pertama mengenai peranan Angkatan Muda Haji Indonesia atau peranan AGI dalam menghidupkan ekonomi makro dalam situasi pandemi COVID-19. Karena ini judul yang saya lihat diberikan oleh panitia, jadi saya coba membuat judul seperti apa yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Angkatan Muda Haji Indonesia, AMHI, tentu sebagai ormas kepemudaan yang merupakan bagian dari masyarakat, diharapkan juga ikut terlibat ya dalam menggerakkan ekonomi makro dalam situasi pandemi dan sesudah pandemi ini berakhir. Itu tadi disampaikan sama Ketua Umum tadi bahwa bagaimana juga ini nanti ke depan ikut dalam pengembangan ekonomi umat. Nah, tadi saya ada tangkap sedikit pesan daripada tadi bagaimana ikut dalam pengembangan ekonomi umat. Sebelumnya saya ingin sebelum masuk ke beberapa hal, saya ingin kasih sedikit catatan ya mengenai data-data perkembangan ekonomi kita, baik secara nasional maupun di Sulawesi Selatan. Ini saya ambil data dari Bank Indonesia, pada saat saya menjadi narasumber bersama dengan Direktur Bank Indonesia ya, beberapa yang lalu. Nah ini kita lihat ya, ini di triwulan pertama, Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Di triwulan pertama, perbaikan ekonomi secara bertahap mulai terjadi ya, baik di Indonesia maupun tentunya di Sulawesi Selatan. Perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan ya. Permintaan ini banyak dari China, United States of America. Saya katakan ini sangat kayaknya Tuhan menunjukkan ke situ. Tinggal saya minta bimbingan dari Kadin, ya, atau dari teman-teman yang sudah sukses usahanya, kan saya banyak di sini. Kira-kira bagaimana kiat-kiat kami ke depan, ya, bagaimana strategi kami di dalam pengembangan ini, karena banyak Pak menawarkan kemarin, Pak jual pulsa lah, jual data dan sebagainya. Saya bilang saya nanti belajar dulu lah, karena anak-anak saya juga kebetulan tidak ada, cuma ada yang Kadin, Bapak misalnya mengajukan pinjaman ke perbankan, nanti kita rekomendasi dari Kadin. Karena perannya mohon masukannya Pak, supaya kami ini selaku pengusaha pedagang yang memulai usaha yang notabene memang kami menginginkan bahwa usaha ini kami kembangkan untuk juga membantu orang lain. Teman-teman bisa ikut terlibat. Contoh itu kayak di rumah makan kampung kuliner ya, terus Kingfish dan nanti Cukup itu semua konsepnya seperti itu. Jadi kita ada 50 orang dalamnya, masing-masing menyetor sekian, bersama sekali. Akhirnya nggak pakai uang bank gitu, karena kita bersama, kita berkolaborasi, jadi kooperatif ya seperti itu. Jadi kita bersama-sama. Kalau memang belum mau masuk ke bank, tapi kalau memang ibu juga masuk ke bank ya kita sarankan memang di bank-bank syariah itu punya pembiayaan juga, termasuk pembiayaan untuk misalnya kredit usaha rakyat kur ya, yang tanpa jaminan yang sampai 50 juta dan sebagainya. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara webinar nasional peranan AMHI menghidupkan ekonomi makro dalam situasi pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif.